Halo, perkenalkan nama saya Davia Raisa Azalia. Saya dari kelas 12-1. Di video ini saya akan mereview film favorit saya, yaitu La La Land. Pertama-tama saya akan membahas plot dari film ini dulu. Film La La Land sendiri ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang pria bernama Sebastian yang diperankan oleh salah satu aktor favorit saya juga, yaitu Ryan Gosling, dan juga Mia yang diperankan oleh Emma Stone. Dan tema dari film ini adalah musical romance. Jadi untuk siapapun yang suka film musikal yang dibumbui oleh romance gitu, film ini tuh sangat direkomendasikan untuk kalian. Dan sepanjang film saya itu selalu terkesan dengan acting dari kedua aktor dan aktris di film ini ya. Karena selain emang actingnya nggak perlu diraguin lagi, udah pasti bagus, mereka berdua tuh berhasil buat memainkan chemistry yang sangat baik, dan juga kayak mereka bisa membangun karakternya ya udah dengan baik, dengan hingga kayak penonton benar-benar terbawa oleh suasana di dalam film gitu loh. Selain menghibur, film ini tuh juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghadapi kenyataan. Jadi kayak film ini tuh nggak harus membahas tentang kayak romansa cinta juga, tapi kayak mengajarkan kita tentang apa yang harus dilakukan untuk mengorbankan cinta untuk mencapai tujuan kita di kehidupan gitu. Kayak emang misalnya yang pemeran prianya ini kan dia memang udah ada impian untuk menjadi pemilik klub jazz ya, dan emang pemeran wanitanya juga mempunyai impian yang sangat besar, yaitu menjadi seorang aktris sukses gitu. Dan mereka berdua ini harus achieve goals mereka tanpa harus mengganggu kehidupannya. Tapi mereka berdua ini belum berhasil, dan akhirnya mereka harus mengikhlaskan kisah percintaan mereka demi impian mereka masing-masing. Dan menurut saya untuk sebuah film romansa itu tuh sangat jarang ya kalau misalnya pemeran utamanya itu lebih mementingkan impian dibanding dengan kisah cintanya. Karena di film La La Land ini menurut saya itu yang membedakan film romansa ini dengan film romansa lainnya. Mereka itu tetap berfokus pada impian masing-masing, sehingga pada endingnya yang cukup kontroversial karena banyak yang tidak setuju juga. Di endingnya mereka ini sama-sama sudah berhasil untuk mencapai tujuan dalam hidup mereka. Kayak yang ceweknya sudah menjadi aktris terkenal, lalu yang pemeran prianya si Sebastian ini sudah mempunyai klub jazz, tapi mereka akhirnya berakhir dengan pasangan mereka masing-masing. Itu yang membuat film ini berkesan dan kayak wow, kayak kok bisa gitu loh, kayak ternyata mereka dengan ikhlas gitu menerima kisah percintaan mereka tuh udah sampai di situ aja, tapi mereka tetap gak melupakan satu sama lain. Dan di ending ini menurut saya itu cukup yang membuat saya kayak kagum banget, karena dari sutradaranya juga yang menyajikan film ini tuh bahwa cinta itu gak harus berakhir dengan, maksudnya kayak cinta itu gak harus berakhir dengan yang kita inginkan gitu loh. Jadi ada banyak banget pelajaran yang bisa diambil, dan juga jujur pas saya nonton saya itu benar-benar yang kayak nangis karena endingnya itu nggak sesuai kemauan saya gitu loh. Tapi film ini tuh udah bagus banget gitu loh, dari emang endingnya harus begitu karena ini tuh disamakan dengan kenyataan yang ada aja gitu loh. Nggak bisa harus memaksakan apa yang tidak bisa dipaksakan. Di film ini tuh kayak benar-benar sudah on point, walaupun sebenarnya nggak sesuai harapan juga. Oh ya, sekarang kita akan membahas tentang sutradaranya. Yang menyutradarai film ini tuh namanya itu Damien Chazelle guys. For your information, Damien Chazelle ini merupakan sutradara yang memang dikenal bagus oleh orang-orang dan para kritikus film di luar sana ya. Dan sebelum memproduksi film La La Land ini, ternyata Damien Chazelle juga memproduksi film yang sangat sukses sebelumnya. Judulnya itu Whiplash. Film ini kalau nggak salah tuh tentang ambisi, disiplin gitu, dan beda sih apa dari theme-nya dengan La La Land. Cuman film ini juga nggak kalah bagus dan keren juga kok kayak La La Land. Dan
Damien Chazelle ini menurut saya adalah sutradara yang sangat berbakat dan juga punya visi yang jelas gitu loh. Karena ia tuh telah membuat film lain ini tuh berhasil, yang membuat kita juga kayak nonton ke bawah suasana dan juga emosi. Walaupun tema cinta, tema kisahnya tuh ya udah tentang cinta, tapi banyak banget juga bumbu-bumbu konflik yang membuat kita tuh kayak mind blowing dengan kisah alurnya yang gak sesuai harapan kita juga gitu. Jadi dari keseluruhan film ini, La La Land ini menurut saya sangat patut direkomendasikan untuk kalian semua yang pengen nonton film romansa yang beda dan juga ada musikalnya itu yang membuat ada sedikit hiburan ya di film ini. Karena film ini meninggalkan kesan yang sangat baik di saya, dan juga bisa dikatakan film ini tuh adalah comfort movie saya juga. Film ini emang benar-benar bagus banget buat ditonton bagi kalian yang suka film romance gitu loh. Jadi mungkin itu aja review dari saya, dan untuk ratingnya saya bakal kasih 9,5/10 karena ada beberapa adegan yang menurut saya tuh terlalu panjang dan sebenarnya nggak harus ada di film itu, dan juga ada karakter yang kurang buat diceritakan, kayak karakter pendukungnya itu karena memang berfokus pada kedua pemeran itu saja. Cuman film ini tuh kalau misalnya dilihat dari kesan tuh udah perfect banget, dan juga karena film ini maksudnya kayak benar-benar pembawaannya benar-benar bagus. Jadi menurut saya film ini worth it untuk ditonton. Dan ya kalau misalnya kalian lagi butuh film buat merasakan suasana yang baru dan juga kalian misalnya mau nangis, saya saranin kalian nonton film ini terutama sampai akhir, karena saya waktu first time nonton film ini tuh saya benar-benar yang kayak sedih banget dari endingnya. Padahal di awal tuh film itu tuh udah yang kayak aduh ini pasti filmnya bakal happy ending atau segala macem gitu loh. Tapi sebenarnya dari endingnya juga nggak bisa dikatakan happy ending atau sad ending juga, karena ini tuh sesuai oleh objek kita, dari kayak bagaimana kita bisa menilai film ini akhirnya tuh bagaimana, mau kita bilang sedih atau bilang happy karena mereka berdua udah mencapai impian masing-masing cuma mereka tidak bersama gitu. Jadi film ini juga mengajak para penontonnya untuk ikut menilai tentang ending film itu juga. Sekian review film La La Land dari saya. Kembali lagi, penilaian film itu balik lagi ke masing-masing ya guys. Jadi kalian harus punya ulasan sendiri terhadap film yang sudah kalian tonton, agar kalian tahu film itu sebenarnya bagus atau enggak, untuk menghormati para sutradara, director, dan produser yang sudah membuat film gitu loh. Dan ini adalah review ulasan dari saya. Jadi mohon maaf jika ada kata yang menurut para penonton video ini salah atau kurang memuaskan bagaimana dan tidak cocok. Tapi semoga dari review saya ini Bu Vera dan juga teman-teman yang sudah menonton terajak untuk menonton film ini kalau belum nonton, karena film itu benar-benar bagus banget. Jadi saya sangat merekomendasikannya. Oke, terima kasih.